tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Pendekar Bunga Putih. Dalam seri ke-286 ini didukung oleh para pemain Harry sebagai Rayuyu, Benny sebagai Rabanyak, Mogan sebagai Rapangsa, Susi sebagai Tunggadewi, Ai Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Hari Akik sebagai Gajah Mada, Guritno sebagai Pranayam, Lanti sebagai Puya, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, Rapangsa dan prajurit-prajurit Majapahit berhenti di kaki bukit Pipilika. Pipilika artinya semut. Rawedeng dan teman-temannya nampak gusar. Mereka tidak senang dibebani tugas berat. Sementara Rakuti dan Rasemi justru enak-enak di istana Majapahit.
Aku tidak senang dua orang itu, Rayuju. Maksudku, Rasemi dan Rakuti. Mereka berdua sudah menjadi saingan kita. Kita harus lebih berhati-hati sekarang, Rawedeng. Rasemi itu orangnya cerdik, sedangkan Rakuti sedikit lugu, tapi mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Mereka merupakan pasangan yang serasi. Tapi kukira Gusti Ramapati akan bersikap bijaksana terhadap kita. Kita sudah sejak lama mengabdi kepada beliau. Sampai kapan kita akan terbuang dari istana Majapahit? Tentu saja sampai kita dapat menangkap pelarian itu. Kita tidak mungkin kembali ke Majapahit dengan membawa kegagalan. Baiklah. Sekarang kita pecah barisan menjadi dua bagian. Aku dan Rayuyu membawa 100 orang prajurit. Kami akan meneruskan perjalanan melewati kaki bukit Pipilika ini. Sedangkan Rabanyak dan Rapangsa membawa 100 prajurit. Kalian bisa memilih jalan pintas menuju desa Sasurabi. Lalu di mana kita akan bertemu lagi, Rawedeng? Kita akan menjelajahi lereng bukit Pipilika ini untuk sementara waktu. Dan nanti 40 hari lagi kita akan bertemu di desa Mucukunda. Ayo, Rayuyu. Ayo prajurit. 100 orang ikut aku. Ayo. Aku tidak begitu yakin, Rapangsa. Maksudmu? Aku tidak begitu yakin bisa membawa kembali Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Bagaimanapun juga, kita harus menjalankan tugas dengan baik, Rabanyak. Mucukunda. Di mana tempat itu, Rabanyak? Kalau tidak salah, Mucukunda terletak di kaki bukit Pindukur. Tempat itu masih cukup jauh dari sini. Ayo, apa yang kita tunggu? Mengapa berhenti, Paman Mada? Maaf, Tuan Putri Tunggadewi. Hamba tidak dapat terus menyertai perjalanan Tuan Putri berdua. Hamba harus segera kembali ke istana Majapahit. Demikianlah perintah Gusti Putri Tribuana. Baiklah, Paman Mada. Memang sebaiknya kau tinggal di istana Majapahit. Kami bisa meneruskan perjalanan dengan ditemani Paman Pranayam. Hamba kira prajurit-prajurit Majapahit masih jauh di belakang. Sekarang Tuan Putri berdua tidak perlu khawatir lagi. Tuan Putri masih mempunyai kesempatan untuk memperoleh tempat persembunyian yang aman. Paman Mada, mengapa Paman tidak ikut saja bersama kami? Dinda Raja Dewi, Paman Mada justru harus tinggal di istana. Paman Mada harus terus mengikuti perkembangan istana Majapahit sambil menjaga keselamatan Ibunda Ratu. Paman Mada? Iya, Tuan Putri. Sebelum kau kembali ke istana Majapahit, aku ingin berpesan kepadamu. Selama kami berada di tempat persembunyian, Paman Mada kutugaskan menjadi mata-mata kami di istana Majapahit. Paman Mada harus selalu mengikuti perkembangan suasana di istana Majapahit. Sebab, sekalipun kami berada di tempat persembunyian, kami harus tetap mengikuti perkembangan itu. Sewaktu-waktu, jika kami memperoleh tempat persembunyian yang aman, kami akan mengirim orang untuk menemui Paman Mada. Iya, Tuan Putri. Hamba siap menjalankan perintah Tuan Putri Tunggadewi. Sekarang, hamba mohon diri. Hati-hati, Paman Mada. Tolong sampaikan salamku untuk para ibu, dan khususnya untuk Ibunda Ratu. Jangan lupa, Paman Mada. Sampaikan salamku untuk Ibunda Raja Patni. Iya, baik, Tuan Putri. Adi Pranayam, sekarang keselamatan Tuan Putri berdua aku serahkan kepadamu. Dampingilah beliau berdua selama di perjalanan. Baiklah, Kakang Mada. Kau pun harus berhati-hati. Soal keselamatan Tuan Putri berdua, sekarang sepenuhnya menjadi tanggung jawabku. Nah,
Hamba berangkat, Tuan Putri. Silakan, Paman Mada. Paman Mada, Paman Gajah Mada. Ada apa, Yunda Tunggadewi? Tidak, Raja Dewi. Aku hanya teringat dulu ketika Paman Gajah Mada masih menjadi seorang prajurit rendahan. Waktu itu, aku masih tinggal di Istana Kahuripan. Suatu saat, aku sedang berburu di hutan kecil, tak jauh dari Istana Kahuripan. Pada saat itulah, ada beberapa orang perampok jalanan. Mereka bermaksud merampokku dan menggangguku. Tiba-tiba Paman Mada datang, dan perampok-perampok jalanan itu dapat diusir pergi. Aku kagum melihat ketangkasan dan ilmu bela diri yang dimiliki Paman Mada. Sejak saat itu, Paman Mada ku angkat menjadi pengawal pribadiku. Ya, nampaknya dia sangat setia dan patuh kepadamu, Yunda Tunggadewi. Iya, nampaknya begitu. Mudah-mudahan saja Paman Mada tidak memperoleh kesulitan selama menjadi mata-mata di Istana Majapahit. Oh ya, sekarang ini kita sudah sampai di mana, Paman Pranayam? Kita sudah tiba di pinggiran Desa Ruci, Tuan Putri. Hei, sepi sekali tempat ini. Aku tidak melihat tanda-tanda tempat ini dihuni penduduk. Apakah Tuan Putri berdua merasa letih dan ingin istirahat? Kukira sebaiknya kita mencari tempat lain saja, Paman. Mungkin kita masih harus meneruskan perjalanan. Buya, sejak tadi kau diam saja. Kau masih sanggup terguncang-guncang di atas kudamu? Ampun, Tuan Putri. Hamba akan tetap ikut serta kemanapun Tuan Putri berdua pergi. Terima kasih, Buya. Kau seorang abdi yang setia dan jujur. Suatu saat nanti, kalau masa-masa yang sulit ini berlalu, aku tidak akan melupakan jasa-jasamu. Oh ya, kalau suatu saat nanti kita semua kembali ke Istana Majapahit, aku akan memberimu hadiah yang cukup berharga. Ampun, Tuan Putri Raja Dewi. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Putri berdua. Tapi hamba senang dan bahagia melakukan tugas ini. Hamba sama sekali tidak mempunyai pamrih yang lain. Bagus. Aku senang mendengar sikap dan pernyataanmu itu. Baiklah. Ayo, Paman Pranayam. Ayo kita teruskan lagi perjalanan. Silakan, Tuan Putri. Putri Tunggadewi meneruskan perjalanan. Mereka meninggalkan Desa Ruci menjelang fajar menyingsing. Mereka terus berkuda ke arah timur. Pola matahari menggelinding ke angkasa bersamaan dengan munculnya hari yang baru. Sekarang kita hidup dalam pelarian. Kita harus selalu berhati-hati, karena setiap saat kita bisa tertangkap kembali. Dan hal itu tidak boleh terjadi. Kukira kita harus mulai hidup dalam penyamaran yang sesungguhnya, Dinda. Penyamaran yang sesungguhnya? Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Apa maksudmu, Yunda? Pertama, kita tidak boleh menggunakan nama kita, nama seorang putri kerajaan, pemberian Mendingang Ramanda Prabu Kertarajasa Jayawardana. Maksud Tuan Putri mau merubah nama, begitu kan? Benar, Buya. Aku dan Dinda Raja Dewi tidak boleh menggunakan nama asli. Kami harus mengganti nama itu dengan nama yang biasa.
Sekarang tinggal memilih nama yang baru, Tuan Putri. Barangkali kau bisa membantu kami, Buya. Tolong carikan nama untuk kami berdua. Waduh, bagaimana ya? Mana mungkin hamba bisa memilih nama yang cocok untuk Tuan Putri berdua. Hamba ini berasal dari kalangan rakyat jelata. Hamba tidak bisa memilih nama yang bagus-bagus. Justru nama itu harus cukup sederhana, Buya. Jangan yang bagus. Iya, aku ingat. Bagaimana kalau misalnya namaku dirubah menjadi Nawa Malini? Nawa Malini? Iya. Sepertinya nama itu cukup indah, Yunda. Kalau tidak salah, Nawa Malini artinya irama syair. Ya, kukira kau cocok memakai nama itu, Yunda. Nawa Malini. Jadi, kau setuju aku menggunakan nama itu? Setuju, Yunda. Kalau begitu, aku pun harus mencari sebuah nama. Apa ya? Ayo, Buya. Kau harus ikut memikirkan sebuah nama untukku. Pilih saja nama seekor burung merak, Tuan Putri. Apa? Burung merak? Iya, Tuan Putri. Tapi ini hanya sekedar usulan hamba. Barangkali cocok. Barangkali Tuan Putri Raja Dewi berkenan di hati. Mayura. Ya, Mayura artinya burung merak. Bagaimana, Tuan Putri? Mayura. Bagus. Nama itu juga cukup bagus. Kukira kau bisa memakainya, Dinda. Mayura. Ya, Mayura dan Nawa Malini. Bagaimana ya? Atau barangkali Tuan Putri Raja Dewi menginginkan nama yang lain. Pesut. Ya, Nini Pesut. Kau jangan menggoda aku, Buya. Apa itu? Pesut? Pesut kan binatang air. Aku tidak mau. Aku lebih senang Mayura. Baiklah, aku akan mengganti namaku dengan Mayura. Burung merak. Bukankah burung merak mempunyai bulu-bulu yang indah? Jadi kau setuju mengganti namamu dengan Mayura, Dinda? Aku setuju, Yunda. Mulai sekarang, Yunda harus memanggilku adik Mayura. Dan kau harus memanggilku kakak Nawa Malini. Ampun, Tuan Putri. Apakah hamba juga harus merubah nama? Tidak perlu, Buya. Namamu sudah cukup bagus. Buya, kau tidak perlu merubahnya lagi. Sudah cocok untukmu. Sebenarnya hamba mempunyai nama yang sangat bagus. Sangat indah terdengar di telinga. Tapi tidak, nama itu akan terlalu bagus untuk hamba. Biarlah hamba memakai nama asli saja, Tuan Putri. Oh, Yunda, lihatlah. Itu dia, Paman Pranayam sudah datang. Maaf, Tuan Putri. Maaf kalau hamba terlalu lama. Maklumlah, agak sulit juga mencari pakaian seperti ini. Semula hamba ingin pergi ke Pasar Wirong, tapi jaraknya terlalu jauh dari sini, Tuan Putri. Lalu, dari mana kau memperoleh pakaian orang desa ini, Paman? Hamba terpaksa menukarnya dengan beberapa potong pakaian hamba. Baiklah, ayo Dinda. Ayo kita berganti pakaian. Lepaskan pakaianmu yang terlalu mewah itu. Kita harus mengenakan pakaian yang sederhana, yang lebih sesuai untuk keadaan kita sekarang ini. Oh ya, Paman. Sekarang, namaku bukan lagi Raja Dewi. Namaku sudah diganti. Paman jangan lagi memanggilku Tuan Putri Raja Dewi. Kalau begitu, bagaimana hamba harus memanggil Tuan Putri berdua? Namaku sekarang Nawa Malini. Sedangkan Dinda Raja Dewi sekarang bernama Mayura. Baiklah, Tuan Putri. Hamba kira itu jauh lebih baik. Tapi hamba kira Tuan Putri berdua membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dengan nama yang baru. Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi berlari-lari ke balik gundukan batu gunung. Mereka bermaksud mengganti pakaian mereka dengan pakaian yang lebih sederhana. Sementara itu Buya dan Pranayam menunggu di tepi jalan. Apa kau juga mengganti namamu, Buya? Tidak, Tuan Pranayam. Untuk apa diganti-ganti? Nama itu sudah cocok untuk saya. Buya. Buya kan tidak terlalu jelek. Buya artinya kembang yang sedang mekar. Buya, Buya, coba lihat kemari.
Lihatlah kami. Apakah kami pantas mengenakan pakaian ini? Aduh, ampun Tuan Putri. Hamba hampir tidak dapat mengenali Tuan Putri berdua. Aduh, kasihan. Mengapa Tuan Putri mengenakan pakaian seburuk ini? Kalau kau tidak mengenaliku lagi, artinya itu lebih bagus. Penyamaranku berhasil. Bukan begitu, Paman Pranayam? Benar, Tuan Putri. Selama dalam pelarian, selama di tempat persembunyian nanti, Tuan Putri memang harus selalu berhati-hati. Kalau sampai Tuan Putri berdua dapat ditangkap kembali dan dibawa ke istana Majapahit, hal itu pasti akan mengecewakan hati Gusti Putri. Waduh, Yunda, aku belum pernah mengenakan kain seperti ini. Rasanya kurang enak. Kalau Yunda, bagaimana? Kita memang harus membiasakannya dengan hal-hal yang baru, Dinda. Nanti lama-lama kau akan biasa juga mengenakan pakaian itu. Tapi sayang sekali, Paman. Paman hanya membawa 2 buah potong kain. Nanti Tuan Putri masih bisa mencari lagi yang lain. Benar, Buya. Paman Pranayam, mulai sekarang kau jangan memanggilku lagi dengan sebutan Tuan Putri. Iya, benar Yunda Tunggadewi. Masa Tuan Putri berpakaian seperti ini? Sama sekali tidak sesuai, kan? Lalu bagaimana hamba harus menyebut Tuan Putri berdua? Kita harus mengarang sebuah cerita, Paman. Selama hidup dalam pelarian ini, kita harus mengarang sebuah cerita yang masuk akal. Di antara kita, tidak ada lagi hubungan abdi dan junjungannya. Aku bukan lagi seorang putri Majapahit. Demikian pula Dinda Raja Dewi. Kami harus menjadi orang biasa. Maka demikianlah, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi hidup dalam penyamaran. Mereka menggunakan nama yang baru, dan mereka berdua tidak lagi mau disebut Tuan Putri, karena mereka takut dikenali dan ditangkap prajurit-prajurit Majapahit. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih